Perkenalkan, nama saya Soraya, NPM 1940102054, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Lokal A2. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem otot. Apa itu sistem otot? Otot merupakan jaringan pada tubuh organisme yang mampu berkontraksi dan dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. Otot merupakan suatu organ atau alat yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh ikan. Gerak sel terjadi karena sitoplasma merubah bentuk. Pada sel-sel sitoplasma ini merupakan benang-benang halus yang panjang disebut dengan miofibril. Miofibril yaitu struktur filamen yang berukuran sangat kecil yang tersusun dari protein kompleks, yaitu filamen aktin dan miosin. Fungsi otot yang pertama yaitu untuk gerak melalui koneksi langsung dengan sistem rangka dan saraf. Yang kedua, gerakan yang lebih halus untuk mempertahankan posisi vertikal atau postur. Yang ketiga, membantu untuk menghasilkan panas karena reaksi katabolik yang berkaitan dengan aktivitas otot, atau meningkatkan gerakan tubuh secara keseluruhan saat suhu tubuh turun secara drastis. Yang keempat, dapat diubah ke dalam struktur lain seperti organ listrik pada ikan. Klasifikasi otot dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan jenis, yaitu otot licin atau otot polos, otot bergaris, dan otot jantung. Yang kedua berdasarkan fungsi, yaitu voluntari atau di bawah rangsang otak, dan involuntari tidak di bawah rangsang otak. Yang ketiga berdasarkan letak, yaitu menempel pada rangka atau otot bergaris dan tidak menempel pada rangka atau otot licin. Otot bergaris biasanya berupa blok-blok otot untuk ikan dewasa atau miotom dan embrio miomer. Lapisan pembungkusnya disebut dengan mioseptum. Bentuk-bentuk deretan otot secara horizontal yaitu siklostomata atau agnata dan elasmobranchi dan teleostei. Otot bergaris dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu otot okulomotor, otot yang terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang. Yang kedua, otot hipobranchial, yaitu otot yang terdapat pada dasar pharynx, rahang, hyoid, dan lengkung insang, yaitu yang berfungsi sebagai pengembang. Yang ketiga, otot branchiomerik, otot yang terdapat pada muka, rahang, lengkung, insang, yang berfungsi sebagai pengkerut. Otot yang bekerja terhadap rawan insang pada hiu ialah kelompok otot yang branchial, yang terdiri dari otot-otot konstriktor, levator, dan interqualia. Yang keempat, otot apendikular, yaitu otot yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Terdapat 5 otot pada bagian kepala. Yang pertama, otot penggerak rahang bawah atau musculus adductor mandibularis. Yang kedua, otot penarik eksternal, bak dorsal dan bak ventral. Yang ketiga, otot elevator palatini. Yang keempat, otot penggerak rahang. Dan yang kelima, otot penarik eksternal, yaitu otot yang berhubung terutama dengan rahang dan tulang lengkung insang. Otot pada sirip berpasangan dapat dibagi menjadi 2, yaitu abduktor atau menegangkan, aduktor atau mengendurkan, dengan beberapa tambahan seperti otot tipis di antara jari-jari sirip untuk melipat dan mengembang. Otot sirip tunggal berfungsi untuk menggerakkan sirip-sirip tersebut. Otot-otot permukaan pada sirip punggung dan sirip dubur disusun sebagai pasangan otot protraktor atau penegang dan retraktor atau pengendur. Urat daging jantung. Urat daging jantung disebut sebagai daging miokardium berwarna merah tua. Bagian luarnya dilapisi selaput perikardium dan bak dalam selaput endokardium. Selanjutnya, urat daging licin terbagi menjadi 4. Yang pertama, otot usus melingkar dan memanjang untuk menggerakkan makanan secara peristaltik, atau gelembung renang juga bisa mempunyai otot seperti ini. Yang kedua, otot arteri atau melingkar untuk mempertahankan tekanan darah. Yang ketiga, otot pada saluran pembuangan U untuk menggerakkan hasil Y akan disekretasikan menjadi saluran ekskresi dan saluran reproduksi. Yang keempat, otot pada mata yang mengatur lensa untuk menyesuaikan cahaya yang masuk. Selanjutnya, organ berlistrik.
merupakan modifikasi dari sel-sel urat daging. Biasanya terdapat pada batang ekor yang terdiri dari 4 tumpukan keping elektroplate. Tiap kepingnya terdiri dari zat seperti agar-agar Y halus di satu sisi dan di sisi lainnya kasar. Jika syaraf memberi rangsangan baru, maka ada aliran plus dan min. Keping tersusun secara seri, sehingga makin banyak, maka makin besar voltasenya. Perkenalkan, nama saya Indri Fitria Handayani, NPM 1940102058, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya akan membahas materi tentang sistem rangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi tentang sistem rangka. Rangka memiliki fungsi, yaitu 1. Menegakkan tubuh, 2. Melindungi organ tubuh, 3. Tempat membentuk bulir darah merah, 4. Menunjang atau menyokong atau tempat menempel atau berkaitnya organ-organ tubuh. Yang kelima, menentukan bentuk tubuh. Di dalamnya terjadi interaksi tulang dan otot. Menurut asalnya, rangka dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rangka tulang rawan. Rangka tulang rawan adalah rangka yang tidak mengalami proses penulangan sejati. Contoh kondreste dan kondresties, yaitu tulang rawan yang terbentuk dari sel-sel rawan. Contohnya hiu dan pari. Yang kedua yaitu rangka tulang sejati. Rangka tulang sejati pada awalnya adalah tulang rawan, kemudian mengalami osifikasi, kemudian termasuk menjadi Oistithes teleostei, yang contohnya ikan mas, mujair, dan lain-lain. Jadi, ikan tulang rawan yaitu ikan yang seluruh tubuhnya terdiri dari tulang rawan, sedangkan ikan tulang sejati yaitu ikan yang sebagian besar tubuhnya dibentuk dari tulang rawan yang mengalami osifikasi. Pola dasar tubuh terdiri dari kepala, badan, ekor. Bentuk umum bilateral simetri memiliki bentuk tubuh kiri kanan sama apabila dibelah. Non-bilateral simetri menunjukkan bagian samping tubuh ikan tidak sama jika diambil potongannya. Contoh ikan lidah, Cynoglossus monopus. Bentuk tubuh digunakan untuk mengetahui cara hidup ikan. Yang pertama yaitu A. Torpedo. Torpedo mempunyai bentuk tubuh yang ramping dengan potongan lintang berbentuk elips dan bentuk pangkal ekor yang sempit dan disebut ikan perenang cepat. Contoh ikan tuna, Tunus alalunga. Selar, Charans leptolepis. Kembung, Rastelinger neclectus. Bentuk yang kedua yaitu pipih dan mendatar lateral. Ikan yang berenang dengan kecepatan tidak konstan berenang lambat, tetapi dalam keadaan bahaya ikan tersebut akan berenang cepat. Contoh ikan mas, Caprinus carpio, dan ikan tambakan. Bentuk yang ketiga yaitu mendatar dorsoventral. Ikan yang hidup di dasar atau di atas dasar, contoh famili Ragidae. Yang keempat yaitu bentuk seperti ular, bentuk ikan memanjang, contoh sidat, Anguilla, belut, Monopterus albus. Bentuk yang kelima yaitu seperti benang, contoh famili Nemchitidae. Yang keenam yaitu membulat. Saat bahaya, ia membesarkan tubuh, contoh famili Diodontidae dan Tetradontidae. Yang ketujuh yaitu seperti pita, contoh Trichurus salava atau ikan layur. Yang ke-8 yaitu bentuk lain, contohnya lele jambal. Rangka dibagi menjadi 3 berdasarkan letaknya, yaitu yang pertama rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak atau skull, tulang belakang vertebrae, tulang rusuk costea. Yang kedua yaitu rangka visceral meliputi semua bagian tulang lengkung, insang, dan derivatnya. Yang ketiga rangka apendisular yaitu terdiri dari sirip dan tulang-tulang pelekatnya. Rangka aksial skull. Perkembangan embrionik skull ikan atau tulang rawan dan sejati terdiri dari 3 sumber yaitu chondrocranium atau neurocranium, yang kedua yaitu dermocranium, yang ketiga spanchocranium, dan yang kedua yaitu chondrocranium adalah pembungkus otak berasal dari tulang rawan. Pada ikan tulang rawan tetap, ikan tulang sejati terosifikasi menjadi neurocranium.
Selanjutnya yaitu dermokranium, tulang-tulangan yang melengkapi tulang kondrokranium. Yang keempat yaitu spancocranium, berasal dari tulang penyokong lengkung insang dan menjadi tulang-tulang tipis di tengkorak. Elasmo branchi, seluruh bagian otak elasmo dibungkus tulang rawan tanpa batas yang nyata. Saraf dan pembuluh darah berhubungan dengan otak melalui lubang pada dinding tulang tengkorak. Jumlah lengkung tulang insang terdiri dari 7 pasang. Lengkung 1 dan 2 menjadi tulang tengkorak. 5 pasang yang lain tetap. Teleoste. Terdapat lubang yang menghubung tulang tengkorak dengan ruas tulang belakang dan sebagai bentuk tulang foramen magnum. Sebagai tempat saraf dan medula oblongata terdapat 4 buah tulang occipital. Yang pertama yaitu basioccipital tunggal di bawah foramen magnum. Yang kedua supraoccipital tunggal di atas foramen magnum. Yang ketiga exoccipital sepasang kanan kiri foramen magnum. Tulang yang menjadi lantai tengkorak atau atap rongga mulut adalah bagian depan dari basioccipital. 1. Pasiphenol, yang kedua presphenoid, yang ketiga mesentemoid. Jika lantai dasar tidak menutup semua, maka nomor 1 dan 2 ditutup tulang dermal yang disebut parasphemoid. Tulang optik tidak menjadi bagian tulang tengkorak. Terdapat tulang pleurosphenoid dan orbitosphenoid. Kapsul optik atau kapsul telinga disusun tulang protik, epiotik, opistotik, pterotik, sphenotik. Tulang dermal yaitu membentuk atap tengkorak. Tulang parietal pada atap tengkorak bagian belakang. Tulang frontal dan nasal di antara 2 lubang hidung. Pada beberapa teleostei ada tulang kecil yang menyertai tulang ini yaitu postparietal, postfrontal, prefrontal. Tulang squamosal, tulang dermal. Tadi terdapat di telinga pada bagian samping tengkorak. Tulang rahang atas. Premaksila atau ikan buas dilengkapi gigi. Maksila, ikan buas dilengkapi gigi. Jugal, quadrotojugal. Tulang dermal di langit-langit mulut membentuk atap tengkorak. Femormer 1 pasang. Endopterygoid terdiri 1 pasang. Ectopterygoid terdiri 1 pasang. Palatin 1 pasang. Parasphenoid 1 buah. Tulang rahang bawah. Dentari dilengkapi gigi. Angular, artikular. Vertebrae dan costea. Vertebrae berkembang sejak embrio dan berasal dari sklerotome yang ada di sekeliling notokorda dan batang syaraf. Tiap sklerotome berkembang menjadi 4 pasang tulang rawan disebut arsualia dan masing-masing disebut arcuale dan 2 bagian atas, 2 bagian bawah. Vertebrae berdasarkan pembentukan. Yang pertama yaitu monospondili. Interdorsal, interventral membentuk somit. Basidorsal, basiventral membentuk somit. Somit A dan B bersatu membentuk sentrum. Yang kedua yaitu dipospondili. Somit A dan B tidak bersatu sehingga terdapat 2 ruas tulang punggung. Pada Cyprinidae dan Siluridae terdapat 3 ruas pertama tulang punggung, kemudian berubah bentuk dan fungsi menjadi tulang Weber dengan fungsi penyalur getaran suara dari resonansi gel renang ke telinga. Claustrum dan spasium dari lengkung neural dan vertebrae 1. Intercalarium dari lengkung neural vertebrae 2. Tripus dari rusuk vertebrae 3. Intermuskular bone adalah tulang yang terdapat dalam daging dan terpisah satu dengan yang lain. Fungsi belum diketahui dengan jelas. Ikan lemuru bentuk C, ikan bandeng bentuk Y. Biasanya tersebar di seluruh tubuh. Dihubungkan dengan lain
oleh ligamentum dan tendon. Rangka visceral terdiri dari struktur yang menyokong insang dan mengelilingi parinik, terdiri dari tulang lengkung insang. 2 bagian jadi tulang tengkorak penyokong insang. Lengkung insang yang terakhir menjadi bagian dari pharynx. Masing-masing 2 jeruji insang branchial terdiri beberapa tulang, yaitu basibranchial, hipobranchial, ceratobranchial, epibranchial, pharyngobranchial. Rangka apendikular yaitu tulang yang menyokong sirip dan pelekatnya, sirip tunggal, punggung, ekor, dubur, sirip berpasangan, dada, dan perut. Elasmobranchi, sirip tunggal disokong keping tulang rawan disebut basalia di bagian bawah, radialia di atas basalia dekat dengan jari-jari sirip. Tulang-tulang ini tidak berhubungan dengan tulang dorsal. Sirip berpasangan dada disokong tulang rawan gelang bahu disebut coracoid scapular bentuk U. Perut disokong tulang rawan tempat menempel besi pterygium disebut rawan basal atau aksial. Teleoste, sirip tunggal disokong 3 potong tulang masuk ke dalam bagian tubuh di antara tulang cucuk hymal atau neural disebut proximal pterygiopor atau axonos. Bagian di atasnya disebut intermediate pterygiopor. Bagian terluar disebut hial pterygiopor atau basios bersende dengan jari-jari sirip. Sirip berpasangan terdiri dari tulang rawan dan tulang dermal. Tulang rawan berasal dari coracoid scapula radialia, yang berasal dari tulang dermal adalah cleiturum postcleiturum. Bentuk sirip berdasarkan ruas tulang belakang. Yang pertama protocercal, yaitu ruas tulang mencapai ujung ekor, runcing dan simetri. Yang kedua yaitu dipicercal, yaitu ruas tulang tidak mencapai ujung ekor. Yang ketiga heterocercal, tidak simetris, bagian ujung atas disokong ruas tulang, bagian bawah pendek disokong beberapa jari-jari sirip. Yang keempat yaitu homocercal, yaitu simetri, disokong jari-jari sirip. 2 ruas tulang terakhir berubah dan mendapat tambahan berupa potongan tulang cucuk, neural, dan hymal menjadi pipi dan menempel. Tulang punggung terakhir berubah menjadi urostel, ujung korda yang terosifikasi dan menempel 7 ulang hipural. Di atas hipural ada 3 tulang tambahan disebut epural. Rangka juga dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu external skeleton, sisik kulit jaringan penghubung yang menghubungkan kulit dengan otot, tulang dengan tulang, tulang dengan tulang rawan, tulang keping, tutup insang, dan appendix. Yang kedua internal skeleton, rangka aksial, membran penghubung organ bagian luar dan bagian dalam. Internal skeleton, fungsi penghubung organ bagian luar dan bagian dalam bentuk membroskeleton, yaitu tulang rawan dengan tulang sejati, kulit dengan otot antar bagian. Membros dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsi dari organ yang dilindungi. 1. Perineural sheath, melindungi syaraf bagian luar otak, otak kecil, otak tambahan spinal cord. Yang kedua premierium, pembungkus saraf. Yang ketiga yaitu perikondrium, pembungkus tulang rawan. Yang keempat periosteum, pembungkus tulang sejati. Yang kelima peritoneum, pembungkus organ tubuh dan membatasi rongga. Yang keenam perimysium, pembungkus otot. Yang ketujuh perikardium, pembungkus jantung serta membatasi dengan yang lain. Yang kedelapan mesenterium, pembungkus organ-organ tubuh bagian dalam sehingga organ-organ menjadi kompak. Baik, itu saja materi sedikit tentang sistem rangka yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie dengan NPM 1940102025 MSP Lokal B. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan meliputi organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan, mekanismenya dan penyediaan bahan-bahan kimia serta pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak tercernakan oleh tubuh. Alat-alat pencernaan makanan secara berturut-turut
dari awal makanan masuk ke mulut dapat dikemukakan sebagai berikut. Mulut, rongga mulut, farinks, esofagus, lambung, pylorus, usus, dan anus. Alat pencernaan makanan. Dalam beberapa hal terdapat adaptasi alat-alat pencernaan makanan terhadap makanan dan kebiasaan makannya. Organ pencernaan ini dilengkapi dan dibantu oleh hati dan pankreas. Sistem pencernaan ikan. Pencernaan adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga menjadi bahan yang mudah diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem pencernaan organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan serta pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna keluar dari tubuh. Alat pencernaan secara umum yaitu mulut, rongga mulut, perut, usus, rektrum atau anus. Organ pelengkap yaitu pankreas, hati, pylorix, caica. Kemudian embrio berupa tabung dari mulut menuju anus. Dewasa, mulut sebagai tempat masuknya makanan ke dalam pencernaan. Mulut bentuknya berbeda sesuai kebiasaan mencari makan dan lingkungannya. Pertama yaitu silostomata atau agnata. Mulut selalu terbuka, tidak ada alat lain untuk menutup. Hagfish dilengkapi alat penghisap untuk mengambil makanan dan membuat sarang pemijahan, memindah batu-batu. Dan lamprey dilengkapi gigi. Kedua, Elasmobranchia umumnya terletak di bawah kepala. Rahang dilengkapi gigi yang umumnya berbentuk segitiga, tepinya tajam untuk menggigit secara aktif. Ketiga, teleoste. Bentuk dan letaknya bermacam-macam sesuai adaptasinya. Berdasarkan letak mulutnya, yaitu inferior di bawah kepala, terminal di ujung, superior di atas. Terminal membuka tepat di ujung, sedangkan subterminal inferior membuka agak ke bawah. Bibir atas lebih panjang dari bibir bawah. Subterminal superior membuka agak ke atas. Bibir atas lebih pendek dari bibir bawah. Insang. Sebagai pelindung, daun insang juga untuk menghalangi makanan yang sudah dimakan agar tidak keluar. Pada ikan buas, jumlahnya jarang, keras dan runcing. Pemakan plankton banyak, kecil-kecil dan panjang untuk menyaring plankton agar masuk mulut. Kerongkongan berada di antara farinks dan lambung, merupakan pembuluh yang pendek sekali, kadang sukar dilihat atau dibedakan. Biasanya juga merupakan pembuluh dari gelembung renang Vesica natatoria. Lambung. Lambung merupakan tempat pengumpulan makanan sebelum dicerna. Tidak semua ikan punya lambung. Contoh ikan emas. Bentuknya seperti usus yang membesar. Di sini juga terdapat pembuluh Soleodosus yang membawa cairan empedu dari hati. Pankreas pada ikan emas tidak berbentuk khusus dan tersebar sebagai penghasil hormon yang membantu pencernaan. Pada vertebrae lain terdapat Soleodosus dan pankreas yang terletak sesudah lambung. Usus, tempat penyerapan makanan setelah diolah oleh lambung. Selain teleoste, umumnya usus berspiral, menambah permukaan usus meski terlihat pendek. Teleoste yaitu pemakan plankton dan tumbuhan. Usus panjang 2-3 kali panjang tubuh. Kemudian ikan buas, pemakan daging. Usus pendek, kurang dari panjang tubuh. Rektrum anus umumnya terletak di mid-ventral line, setengah dari panjang tubuh, di balik V di depan A.
kloaka ikan hiu. Di ventral tubuh, pembuangan urin, feces, dan genital. Elasmobranchi dan ikan paru-paru. Kelenjar lektral pada bagian usus berupa lubang pelepasan sisa makanan. Kelenjar pencernaan. Yang pertama itu hati. Hati adalah salah satu kelenjar pencernaan. Organ ini umumnya terletak di depan lambung, di bawah kerongkongan, memanjang sampai di belakang usus. Hati atau hepar besar. Pada hati terdapat kantung empedu yang mengeluarkan cairan empedu. Kedua itu pankreas. Pankreas mengekskresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yakni protease atau tripsin, dan karbohidrase, amilase, dan lipase. Sebenarnya, pankreas merupakan organ yang memiliki fungsi ganda sebagai organ eksokrin dan organ endokrin. Ketiga itu kantung empedu. Kantung empedu berupa kantung tipis yang berisikan empedu. Kantung ini menempel pada bagian bawah hati. Fungsi dari kantung empedu ini untuk menampung atau menyimpan empedu bilus dan mencurahkannya ke dalam usus bila diperlukan. Kelompok ikan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama itu herbivora, ikan yang memakan tumbuhan, contohnya ikan nila, ikan bandeng. Kedua itu karnivora, ikan yang makanannya berasal dari bahan-bahan hewani, contoh ikan belut, ikan lele, dan ikan kakap. Ketiga, omnivora, ikan yang makanannya berasal dari hewan dan tumbuhan, contoh ikan mas, ikan gurami, dan ikan mujair. 4. Pemakan plankton, ikan yang memakan plankton, contohnya ikan belanak. 5. Pemakan detritus, ikan yang makanannya dari sisa hancuran bahan organik, contohnya yaitu ikan belanak. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.